Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan bunga dan nilai uang, di mana tujuan dari pembelajaran kita kali ini, khususnya untuk praktikum kali ini adalah adik-adik dapat melakukan perhitungan bunga untuk bunga yang biasa, perhitungan bunga biasa, kemudian bisa melakukan perhitungan bunga majemuk dan melakukan perhitungan bunga anuitas. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita lebih dalam, terlebih dahulu saya akan memaparkan beberapa hal sebagai pendahuluan adik-adik pada pertemuan kali ini. Adik-adik, di dalam menyusun sebuah studi kelayakan bisnis, banyak hal yang berhubungan dengan perhitungan bunga dan nilai uang. Perhitungan bunga itu menyangkut dengan bunga pinjaman yang bersumber dari luar usaha, entah itu bisa bersumber dari bank, bisa bersumber dari perorangan, bisa bersumber dari lembaga keuangan lainnya. Di mana di dalam perhitungan tersebut itu bisa nanti berbentuk present value maupun dalam bentuk future value, di mana pada umumnya tingkat bunga itu digunakan sebagai indikator dalam perhitungannya. Nah, seseorang itu biasanya akan bersedia mengorbankan uangnya pada saat ini bila tingkat bunganya diperhitungkan sebagai kompensasi. Itulah yang disebut dengan time value of money, di mana orang tentu saja akan lebih menghargai uang 100.000 pada tahun ini bila dibandingkan tahun yang akan datang, dan itu disebut dengan time preference, di mana ini berlaku pada seseorang maupun masyarakat secara keseluruhan, bagaimana mereka melihat uang tersebut. Besarnya peranan bunga dan nilai uang dalam menyusun studi kelayakan bisnis sengaja dibahas pada awal topik kita. Itu tentu saja akan menjelaskan sejauh mana juga perhitungan bunga dan nilai uang itu sendiri. Nah, adik-adik, perhitungan bunga itu kalau seandainya kita bicara bunga itu dapat dikategorikan sebagai biaya modal, di mana besar kecilnya jumlah bunga yang merupakan beban yang diberikan kepada seorang debitor itu sangat tergantung kepada waktu terhadap jumlah pinjaman dan tingkat bunga yang berlaku. Dimana kalau misalnya kita dekati secara mathematical finance-nya itu bisa dalam 3 bentuk sistem. Yang pertama itu simple interest atau bunga biasa, ada compound interest atau bunga majemuk, dan annuity atau anuitas. Nah, kita akan bahas adik-adik beberapa part pada bagian ini, di mana nanti kita pertama akan mendekati dengan simple interest, kemudian dilanjutkan dengan compound interest dan annuity. Untuk annuity itu sendiri adik-adik ada berbagai macam jenis, secara garis besar dia terbagi 2 jenis. Nah, yang akan kita bahas hanya fokus kepada satu jenis saja, di mana di dalamnya tidak akan kita buka lagi karena di dalamnya ada lagi 3 jenis lainnya, sehingga nanti kita hanya memilah yang mana yang penting saja. Untuk pembahasan tentang anuitas yang lebih berat, nanti saya hanya akan membahas pengertian saja atau kulit-kulitnya, dengan harapan bahwa adik-adik minimal bisa memahami bagaimana perhitungan bunga ini sendiri. Kita masuk ke part awal, yaitu tentang bunga biasa atau simple interest. Nah, besar kecilnya jumlah bunga yang diterima kreditor itu tergantung pada besar kecilnya prinsipal atau modal yang dikeluarkan dan interest rate atau tingkat bunga serta jangka waktu. Sehingga secara matematis disebutkan bahwa B itu atau bunga itu terdiri dari perkalian atau fungsi P kali I kali N, prinsipal dikali interest rate dikali dengan jangka waktu. Nah, untuk membahas topik kali ini pada bagian bunga biasa, kita akan masuk ke contoh, namun saya juga membahas juga beberapa rumus yang bisa adik-adik gunakan jika seandainya yang diketahui hanya B-nya saja atau bunganya saja dan I-nya saja. Ini untuk menghitung prinsipal atau modal.
Adik-adik bisa menghitung dengan P sama dengan B dibagi I kali N. Kemudian untuk menghitung interest rate atau I sama dengan B dibagi P kali N. Kemudian untuk menghitung jangka waktu atau N itu B dibagi P kali I. Kemudian kalau untuk mencari S atau jumlah penerimaan itu adalah penambahan antara P ditambah dengan B. Nah, atau S sama dengan P kali I kali N. Nah, kita masuk ke contohnya adik-adik. Contoh yang pertama. Apabila jumlah pinjaman sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 18% per tahun, tentukanlah jumlah bunga selama 3 tahun, selama 2 tahun, maupun selama 40 hari. Jadi ada 3 soal yang diberikan dari satu soal utama. Jadi anak beranak ya adik-adik. Jadi kita cari pertama dulu berapa jumlah bunga untuk 3 tahun, kemudian kita cari untuk 2 bulan, barulah kita cari untuk 40 hari. Mari kita mulai. Oke, kita start dengan perhitungan bunga. Untuk mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Perhitungan bunga untuk yang 3 tahun dulu ya. B 3 tahun ya. Untuk B 3 tahun sama dengan, untuk perhitungannya seperti tadi rumusnya adik-adik, B itu sama dengan fungsi P kali I kali N. Berarti P-nya adalah 5 juta. Kalau adik-adik mau bikin diketahuinya terlebih dahulu juga boleh. 5 juta. 5 juta. Kemudian dikali dengan 18%, kemudian dikali dengan 3 tahun. Nah, silahkan dicari. Dari sini akan didapatkan 2.700.000 ya. Kemudian baru kita cari lagi untuk yang perhitungan B-nya. Yang B untuk bunga untuk 2 bulan. Ini 2 bulan ya. Berarti 5 juta. Sorry ya, agak jauh-jauh ya adik-adik. 5 juta dikali dengan 18% masih sama dengan yang tadi. Nah, bedanya di sini nih. Karena dia hitungannya bulan, berarti 2 dibagi 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini kan tingkat bunganya 18% per tahun. Nah, jadi hasilnya adalah 150.000. Nah, sedangkan untuk yang ke C itu dia bicara untuk bunganya yang 40 hari. Kalau yang 40 hari berarti ini ya, 5 juta 2, 3 dikali dengan 18% dikali dengan berapa kira-kira? 40 dibagi berapa? 1 tahun itu berapa? 365 ya. 365 hari. Kira-kira hitungannya berapa? Ada yang bisa bantu saya? Saya coba cari 55 juta dikali 18 dibagi 100 ya, dikali 40 dibagi 365 sama dengan 98.630,14. Begini kira-kira ya. Jadi ada modelannya yang berbeda, 3 buah ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini adalah contoh soal yang harus adik-adik kerjakan. Ini adalah nomor pertama dari soal yang harus adik-adik kerjakan. Silakan dikerjakan. Pada dasarnya ini semua. Untuk menghitungnya rumusnya saya sudah bagi di bagian depan. Silakan diisi.
Nah, sekarang kita masuk ke part yang selanjutnya, yaitu terkait dengan bunga majemuk atau compound interest, dimana kalau kita bicara soal bunga majemuk itu biasanya dilakukan di dalam waktu yang relatif panjang, dan tentu saja dalam perhitungannya biasanya dilakukan lebih dari satu periode. Nah, dengan demikian bunga majemuk itu dapat diartikan sebagai bunga yang terus menjadi modal apabila tidak diambil pada waktunya. Nah, perhitungan bunga majemuk itu dilakukan secara reguler dengan interval tertentu, misalnya entah itu per setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap 6 bulan. Dimana kalau tingkat bunga setiap interval itu sama dengan tingkat bunga setahun dibagi dengan interval yang digunakan. Nah, misalnya sebagai contoh, apabila nih di dalam tingkat bunga yang digunakan setahun itu adalah 18% dari interval bunga majemuk selama setahun, maka tingkat bunga setiap interval adalah sebesar 18% dibagi 1, karena kan 1 tahun. Tapi kalau seandainya disebutkan bila interval bunga setiap bulan, maka besar dan tingkat intervalnya adalah 18% dibagi 12, artinya 1,5%. Nah, ini harus menjadi perhatian adik-adik agar nanti tidak salah dalam melakukan perhitungan. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah S atau jumlah penerimaan sama dengan P atau present value 1 tambah I pangkat N. Kemudian untuk P-nya untuk mencari present value bisa menggunakan S 1 tambah I kurang N gitu ya adik-adik. Nah, atau juga dengan menggunakan rumus P sama dengan S bagi 1 tambah I pangkat N. Nah, sedangkan kalau misalnya belum diketahui I-nya, itu bisa menggunakan rumus yang ada di hadapan adik-adik. Begitu juga kalau menggunakan untuk N-nya adik-adik sekalian. Nah, untuk pada part ini adik-adik yang bisa menjadi perhatian juga bahwa untuk 1 tambah I pangkat N itu disebut dengan compounding factor. Compounding factor, dimana kalau kita bicara soal compounding factor yaitu suatu bilangan yang digunakan untuk menilai nilai uang pada masa yang akan datang atau future value-nya. Sedangkan kalau bicara soal 1 ditambah I pangkat min N itu disebut dengan discount factor, yaitu suatu bilangan untuk menilai uang dalam bentuk present value nilai sekarang. Dan besar kecilnya jumlah uang di masa yang akan datang maupun jumlah uang pada saat ini itu kembali lagi saya sebutkan tergantung pada besar kecilnya tingkat bunga dan jangka waktu. Nah, adik-adik untuk menghitung compounding factor dan discount factor pada dasarnya itu adik-adik bisa dapatkan tabel yang bisa adik-adik manfaatkan untuk menghitung lebih mudah dan cepat. Kenapa demikian? Karena kadang N ini semakin besar itu semakin sulit kalau seandainya adik-adik melakukan hitungan manual. Kecuali pakai kalkulator atau pakai Excel bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya adik-adik mau menghitung itu ada 3 cara yang bisa adik-adik gunakan. Yang pertama pakai kalkulator, kemudian pakai Excel. Yang ketiga adalah menggunakan tabel dari compounding factor dan discount factor. Dimana sebenarnya untuk tabelnya itu adik-adik bisa cek di dalam di internet sendiri itu ada tersedia. Mungkin adik-adik bisa searching, ada beberapa cara untuk melakukan perhitungan di mana tabel tersebut cara melihatnya tidak jauh berbeda dengan cara melihat tabel F di dalam statistik ya. Tidak sulit untuk melihatnya. Nah, ini adalah contoh 2 adik-adik. Untuk ini belum menggunakan rumus yang sulit. Ini masih cara yang manual. Coba kita lakukan per tahap. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik. Nah, seseorang meminjamkan uang sebesar 100.000, berarti ini P-nya 100.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun yang dimajemukkan 6 bulan selama 2 tahun. Berarti I-nya berapa nih? I-nya adalah 12% karena dimajemukkan seperti yang saya sebutkan tadi dibagi 2 ya. Saya sudah jelaskan tadi ya adik-adik, dibagi 2 dapatlah dia di sini 6%.
Kemudian hitung jumlah pengembalian selama 2 tahun. Berarti N-nya adalah, karena dia otomatis 4 dong ya, karena kan dia 2 tahun dikali 2 kan, 2 periode katanya, 6 bulan per 6 bulan. Berarti ini 2 dikali 2, 4. 2 ini adalah untuk 6 bulan, kan 1 tahun itu ada 2 kali periode, jadinya karena per 6 bulan majemuknya ini untuk 2 tahun. Nah, kita mulai dari start yang pertama, berarti modal awalnya itu adalah 100.000. Oke, 100.000. Kemudian bunga 6 bulan pertama, bunga 6 bulan pertama gitu ya. First maksudnya ini ya dek, pokoknya ini bunga 6 bulan pertama, berarti 6% ini dikali dengan 100.000, dapatlah 6.000. Berarti jumlah modal yang baru adalah 106.000. Oke, kemudian dia kan 4 kali ya, ini baru yang pertama, berarti kita yang selanjutnya adalah B untuk yang 6 bulan kedua ya. B yang kedua berarti 6% ini dikali dengan jumlah modal yang baru, berarti 6.360. Ditotal kembali 360 12 1. Nah, kemudian bulan yang ketiga dia 4 kali kan. Nah, yang ketiga 112.360 dikali lagi 6%. Itu berarti 6.741,6. Nah, ditambah lagi jadi totalnya adalah 119.101,6. Nah, bulan yang keempat demikian juga adik-adik, dikali lagi 119.101,6 dikali 6%, dapat 7.146,1. Nah, inilah totalnya adalah 126.247 ya, 47,7. Nah, inilah kira-kira jumlah pengembalian yang dilakukan setelah 4 tahun dengan memperkirakan kalau seandainya dimajemukkan setiap 6 bulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Seorang investor meminjam uang sebesar 5 juta selama 8 tahun dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun dan dimajemukkan setiap 6 bulan. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah pengembalian setelah 8 tahun? Berarti ini 5 juta ini masuknya menjadi P ya. Kemudian 18% ini interestnya. Interestnya kalau dimajemukkan menjadi per 6 bulan berarti 18 dibagi 2 berarti 9% ya. 9%. Nah, berapakah jumlah pengembalian? Berarti N-nya juga akan berbeda. Berarti 8 dikali 2 ya. 16. Sekarang kita menggunakan rumus S. S sama dengan P 1 ditambah I pangkat N, dimana ini P-nya 5 juta 1 ditambah I-nya 9% pangkat 16. Nah, ini adik-adik bisa juga menggunakan tabel ya, seperti yang saya sebutkan. Nanti tabelnya itu diperhatikan nih ininya. 1 tambah I pangkat N atau bagaimananya. Jadi berhati-hati dalam mengecek tabel.
atau juga bisa menggunakan perhitungan dengan menggunakan kalkulator maupun Excel. Nah, berdasarkan perhitungan yang saya lakukan, itu di sini 5 juta. 5 juta. Kemudian ini pangkat 16 ya, dapatnya jadinya 3,97030,588. Dah. Artinya di total dapatnya adalah 19.851.529 ya. Ini 500 ya adik-adik. 29,4. Nah, inilah jawabannya. Berapa jumlah pengembalian setelah 8 tahun dari yang awalnya dia hanya pinjam 5 juta ya. Nah, jika masih ada yang ingin bertanya atau masih ragu, Bu, kenapa ya ini bisa jadi begini? Saya akan bantu adik-adik untuk memahami kenapa akhirnya dimajemukkan itu harus dibagi dua atau diperkirakan bagaimana gitu ya. Kita bisa menggunakan diagram untuk membantu melihat pada bagian ini. Jadi kalau seandainya, saya coba gambarkan, kalau seandainya panjangnya itu seperti ini ya, ini kita pinjam itu 5 juta misalnya ya, pinjam 5 juta, itu kan kita pinjam itu di tahun 0 di sini. Ke tahun pertama itu kan katanya adalah ini tahun 1 18%. Sedangkan kita diminta untuk melakukan perhitungan bunga majemuk, sehingga ini terpaksa dibagi dua. Jadi 0 ke 1 kan harus dibagi dua. Jadi dia harus 0 dulu. Ini ke 1 yang pertama. Nah, ini 1 yang pertama yaitu 9%. Kemudian baru ke 1 yang kedua, ke bagian ini 9% lagi. Jadi dibagi dua gitu ya adik-adik. Jadi ini 9%, ini 9%. Dimana totalnya kalau 1 tahun itu adalah 18%. Nah, 6 bulan pertama itulah istilahnya adalah 9%, 6 bulan kedua 9%. Begitu selanjutnya sampai ke tahun ke-8. Dimana kita nanti terbayar di total menjadi S-nya itu adalah ini ya 19.851. Nah, angka 0 sampai 8 menunjukkan lamanya pinjaman dengan tingkat bunga 18% per tahun. Dan kalau dimajemukkan setiap 6 bulan sekali ya dikalilah dia dengan 2 gitu ya. Dengan demikian 1 tahun ada 2 kali pembayaran istilahnya, yaitu 2 kali 18 sama dengan 16%, 16 kali, dan dengan I-nya atau interestnya 18% dibagi 2 atau 9%. Nah, itulah kira-kira bayangannya ya adik-adik. Jadi ini 1, kalau di sini 2, berarti di sini bagi 2 lagi dong ya. Ini pembayaran kedua, ini pembayaran 3, ini pembayaran 4 gitu ya. 9%, ini 18%. Demikian ya untuk bagian ini. Nah, ini adalah contoh soal yang bisa adik-adik lakukan perhitungannya, dan ini tidak jauh berbeda dengan contoh yang saya berikan barusan. Selanjutnya kita masuk ke anuitas atau annuity. Jadi anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama besar pada setiap intervalnya, di mana besar kecilnya pembayaran itu tergantung pada setiap interval, pada jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga seperti yang tadi juga. Tingkat bunga pada setiap interval itu juga tergantung pada interval bunga majemuk yang dilakukan, bila terjadi pada setiap bulan, setiap kuartal kah, atau setiap 6 bulan maupun setiap tahun.
Nah, dilihat dari bentuknya sebenarnya dia bisa didekati dengan simple annuity maupun dengan complex annuity, di mana simple annuity itu terdiri dari ordinary annuity, annuity due, deferred annuity. Sedangkan complex annuity adalah complex ordinary annuity, complex annuity due, kemudian complex deferred annuity. Yang akan kita bahas lebih fokus itu adalah di ordinary annuity. Sedangkan ini saya akan memperlihatkan saja kepada adik-adik pengertiannya dan kemudian juga rumus-rumusnya. Sedangkan untuk complex annuity kita hanya singgung pengertiannya saja dan penggunaannya saja. Sedangkan kembali lagi saya sampaikan untuk praktikum kali ini kita hanya fokus ke ordinary annuity. Kita masuk ke simple annuity atau anuitas biasa gitu ya. Jadi kalau untuk simple annuity seperti yang saya sampaikan, dia adalah sebuah anuitas yang mempunyai interval yang sama antara waktu pembayaran dengan waktu dibunga majemukan, di mana dilihat dari tanggal pembayaran, anuitas ini bisa dibagi menjadi ordinary annuity, annuity due, dan juga deferred annuity. Kita masuk ke ordinary annuity. Ordinary annuity adalah sebuah anuitas yang diperhitungkan pada setiap akhir interval, seperti akhir bulan, akhir kuartal, akhir setiap 6 bulan, maupun pada akhir setiap tahunnya. Di mana untuk menghitung dari present value, future value, maupun jumlah anuitas dapat dilakukan dengan formula berikut. Ini anuitas untuk perhitungan present value, kalau future amount-nya atau future value-nya juga saya tampilkan di depan. Kemudian untuk menghitung R atau annuity cicilannya untuk diketahui untuk present value-nya, atau R untuk yang diketahui untuk future value-nya. Di mana AN itu present value, SN future value, R annuity, I itu tingkat bunga, dan N itu adalah jumlah interval pembayaran. Nah, kita masuk ke part paling awal, yaitu terkait dengan present value-nya dulu. Jadi, kalau kita bicara soal present value, yaitu nilai sekarang dari sebuah anuitas dan identik dengan nilai awal dari penanaman modal. Jadi, apabila jumlah penerimaan sebesar 100.000 dan bunga sebesar 20.000, maka present value-nya adalah 100.000 kurang 20.000. Artinya itu adalah 80.000. Nah, untuk contoh dalam perhitungan ordinary annuity bisa dilihat pada contoh soal ini. Saya langsung tampilkan. Sebuah perusahaan mencicil pinjaman sebesar 50.000 pada setiap akhir bulan selama 6 bulan. Dengan suku bunga diperhitungkan sebesar 18% per tahun. Berarti dari soal ini kita bisa lihat R-nya itu adalah 50.000. Kemudian 6 bulan ini adalah N-nya. Nah, ini bunga ya per tahun. Ini cicilan bukan majemuk, jadi hati-hati. Ini kita bicara anuitas, bukan lagi compound interest tadi. Jadi ini 18% untuk I ya. I sama dengan 18% dibagi 12. Berarti sama dengan 0,015. Nah, kita coba masuk untuk rumusnya. Rumusnya tadi kan adik-adik, AN sama dengan R. Di sini ini 1 dikurang 1 ditambah I min N, ini N ya adik-adik, kemudian dibagi dengan I. Ini adik-adik bisa lihat menghitungnya, kalau nanti report di min N nya ini pangkatnya, bisa coba cek kembali tabel PV dari annuity.
Biasanya itu dituliskan PV dari annuity apabila annuity sama dengan 1 gitu ya. Coba setiap mencari tabelnya itu sesuaikan dengan ininya ya. Nah, kemudian atau adik-adik juga bisa melakukan perhitungan dengan Excel maupun dengan kalkulator gitu ya. Cuman akan lebih lama, itu saja sih ininya. Nah, setelah itu baru tinggal dimasukkan. R itu 50.000. Kemudian dikali I-nya ini 1 ya. I untuk yang di atas ini ya. Dikurang 1 ditambah 0,015 pangkat min 6 dibagi 0,015. Nih ya. Dari sini terlebih dahulu 50.000 dikali 5,69 titik karena ini panjang ya adik-adik. 5697 187 165 di saya dapatnya segitu ya. Kemudian dapatlah hasilnya 28,459,3583. Nah, dari sini baru kita menyusun jadwal pelunasan. Nah, adik-adik untuk menyusun jadwal pelunasan saya sarankan agar lebih cepat bisa menggunakan Excel dan saya akan mengajarkan dengan menggunakan Excel. Kita langsung masuk ke Excel-nya. Oke, kita mencoba menyusun jadwal pelunasannya. Jadwal pelunasan. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Untuk jadwal pelunasan yang pertama kali kita buat bulan, kemudian annuity atau cicilan, kemudian bunga kita sepakat tadi kita hitung 1,5 ya per bulan, 1,5%. Kemudian jumlah pengembalian pokok pinjaman, kemudian jumlah pengembalian, dan yang terakhir adalah sisa kredit. Izin saya terlebih dahulu merapikan agar enak dipandang mata ya. Oke. Nah, kita masuk ke bulan. Bulannya itu kita mulai dari 0, 1, kemudian sampai 6 ya. 6. Kemudian annuity bulan 0 itu belum ada sama sekali. Ya. Ini saya ketengahkan dulu biar enak juga dipandang mata. Annuity-nya belum ada, bulan pertama masih 0, bulan ini juga masih 0, jumlah pengembalian pokok pinjaman juga 0, jumlah pengembaliannya juga masih 0. Kemudian kita coba untuk sisa kredit. Untuk sisa kredit itu tadi dihitung ada AN-nya adalah 284,859. Mungkin ini supaya bisa membantu adik-adik melakukan perhitungan, saya langsung saja coba bantu ketikkan ya. Ini berarti 50.000 kemudian dikali dengan buka kurung 1 ya, buka kurung lagi 1 dikurang buka kurung lagi 1 ditambah 0,015 tutup kurung berikan pangkat min 6 tutup kurung kemudian dibagi dengan 0,015
tutup kurung, baru kita kali. Ini dia dapatnya ya, 284 ya adik-adik. Ini dia ya, 284. Nah, untuk annuity yang pertama itu sama karena tadi udah diketahui annuity-nya yang angsurannya yaitu R-nya itu 50.000 ya. 50.000 berarti ini berlaku untuk semuanya dari tahun 1 sampai tahun terakhir. Nah, sedangkan untuk bunga berarti sama dengan 1,5% dikali dengan sisa kredit. Nah, ini ditarik ke bawah biar adik-adik tidak sulit nanti, langsung terisi. Sedangkan untuk jumlah pengembalian pokok pinjaman itu adalah pengurangan antara annuity dengan bunganya. Nanti bisa langsung ditarik juga ke bawah. Nah, sedangkan untuk jumlah pengembalian itu adalah jumlah pengembalian tahun awalnya di atasnya berarti ditambah dengan jumlah pengembalian jumlah pengembalian pokok pinjaman di tahun tersebut. Sudah, tinggal ditarik juga sama. Nah, kemudian untuk sisa kredit berarti sisa kredit tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah pengembalian pokok pinjamannya. Nah, tinggal adik-adik tarik ke bawah. Kalau dia benar harusnya di sini 0. Nah, inilah kira-kira jadwal pelunasan atau jumlah pelunasan atau tabel pelunasan untuk contoh soal yang kita gunakan. Sekarang kita masuk ke part selanjutnya. Nah, part selanjutnya adalah kita bicara soal annuity dari present value. Jadi, kalau kita bicara soal annuity dari present value itu sebenarnya sama dengan jumlah angsuran pada setiap interval. Nah, jumlah angsuran pada setiap interval dari sejumlah pinjaman itu tergantung, kembali lagi saya sebutkan, pada besar kecilnya tingkat bunga dan jangka waktu yang digunakan dari pinjaman tersebut. Ini dicontohkan. Seorang investor merencanakan membangun proyek perumahan murah untuk dijual dengan cicilan kepada nasabah. Biaya pembangunan diperhitungkan sebesar 12 juta. Berapa besar cicilan yang dibebankan kepada para nasabah? Kemudian, bila tingkat bunganya yaitu 15% per tahun dan dimajemukkan pada setiap bulan selama 3 tahun. Nah, ini baru kita mirip-mirip sama yang tadi tuh, kompon. Udah agak gabung dikit ya. Coba kita mulai dari AN-nya dulu ya. Berarti AN-nya adalah ini AN ya, 12 juta. AN. Nah, ini kita cari apa? Kira-kira. Ini kita cari R ya. R, apa R itu? Sambil nggak salah-salah nih, anuitasnya atau cicilannya. Kan berapa besar nilai cicilannya? Ini AN, 12 juta AN. I ini ya. I-nya adalah 15% dibagi dengan berapa kira-kira? 12. Jadi dapatnya adalah 0,0125. Nah, sedangkan ini kita udah bilang nih N-nya dimajemukkan ya. 3 tahun dikali 12 bulan sama dengan 36. Nah, sekarang kita lihat rumus kita. Rumus kita untuk R yang diketahui AN adalah AN ini ya, I dibagi nih 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Kembali lagi, kalau mau pakai tabel bisa,
mau hitung Excel bisa, kemudian atau mau juga hitung dengan metode lain, kalkulator juga bisa ya. Nah, berarti 12 juta ini I-nya 0,0125. Mudah-mudahan cukup bisa jelas ya. Ini 1 dikurang 1 ditambah 0,0125 pangkat min n ya, min 36 ya, gini kira-kira. Jadi 12 juta R-nya 23 dikali di sini 0,035 ya. Ini kira-kira ya adik-adik. Kemudian hasilnya adalah 415,983. Boleh nanti dicek ya bagi yang bisa mencari juga ya. 9421. Inilah kira-kira R-nya ya. R atau cicilannya setiap bulan. Nah, dari sini sebenarnya nanti bisa dihitung juga SN-nya. Dimana kalau kita bilang jumlah penerimaan atau future amount itu adalah jumlah penerimaan dari serangkaian pembayaran yang bukanlah kumulatif dari jumlah pembayaran pada setiap interval. Akan tetapi diperhitungkan bunga secara bunga majemuk dari jumlah uang yang dicicil. Dimana kalau dengan hal yang sama itu bisa adik hitung dengan menggunakan rumus SN. Dimana kalau di saya itu saya bisa mendapatkan totalnya itu 18.767. Artinya SN-nya 18.767 yang akan diterima oleh seorang investor, sedangkan yang diterima di awal itu adalah oleh orang yang meminjam atau debitur 12 juta. Artinya ada selisih kira-kira 6.767 yang diperoleh dari bunga yang bisa diterima oleh seorang investor. Jadi kalau dengan surat yang ini soal yang sama, adik-adik juga bisa menghitung SN untuk jumlah penerimaan untuk future amount dari orang yang menjadi seorang investor. Nah, kemudian tingkat bunga adik-adik juga bisa menghitung dengan rumus berikut kalau seandainya present value diketahui, atau rumus berikut untuk jumlah penerimaan yang diketahui. Nah, kira-kira saya harap ini sudah cukup mewakili ya adik-adik. Dan untuk part yang selanjutnya seperti yang saya sampaikan, saya singgung kulitnya saja tentang annuity due dan juga nanti satu lagi tentang topik yang selanjutnya di mana tentang kompleks annuity juga. Ini annuity due dulu kita bahas, saya bahas kulitnya saja kepada adik-adik. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke yang terakhir deferred annuity ya. Nah, kalau bicara soal annuity due itu adalah sebuah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal interval. Awal interval pertama merupakan perhitungan bunga yang pertama dari awal interval kedua merupakan perhitungan bunga yang kedua dan seterusnya gitu ya. Formula yang digunakan oleh annuity due ini sebenarnya tidak berbeda dengan formula yang digunakan di ordinary annuity. Nah, dalam annuity due hanya ditambahkan satu compounding factor, yaitu ini nih, 1 tambah I. Jadi setiap rumusnya ada ininya nih, ya, ada ininya nih. Oke, itu yang membedakannya. Nah, penambahan satu compounding factor itu adalah sebagai akibat pembayaran yang dilakukan pada awal setiap interval. Maka nilai yang dihitung itu menggunakan annuity due selalu besar bila dibandingkan dengan ordinary annuity. Nah, itulah kira-kira.
Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan deferred annuity. Nah, kalau untuk annuity, deferred annuity ini itu dapat diartikan sebagai anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir interval. Nah, di dalam setiap akhir interval, di mana kalau deferred annuity itu disebutkan juga sebagai series gitu ya, anuitas yang perbedaannya antara ordinary annuity dengan deferred annuity itu terletak pada penanaman modal. Dimana kalau dalam perhitungan deferred annuity pada masa ada namanya masa tenggang atau grace period yang tidak diperhitungkan bunga. Nah, bedanya satu lagi kalau di deferred annuity ini karena ada masa tenggang itu ya, ada memperhitungkan tenggang waktu, makanya ada ini nih minteknya ya, tenggang waktu. Nah, ini adalah contoh untuk adik-adik, dimana contoh ini adik-adik ini lebih ke bukan ke deferred annuity maupun contoh ke yang sebelumnya annuity due, tapi lebih ke yang awal ordinary annuity gitu ya. Nah, dicontohkan di sini seorang pemilik perkebunan jeruk meminjam uang kepada bank sebesar 1M. Nah, jangka waktu pinjaman yang ditetapkan oleh bank adalah selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun. Nah, adik-adik diminta untuk melakukan pembuatan penjadwalan hutang. Berarti di sini yang diketahui adalah ini ya. Ini AN-nya. Kita kan mau cari R. Ini 16 ini menjadi I. Dan ini menjadi N. Nah, di sini dia tidak sebut majemuk, tak majemuk segala macam. Itu artinya kita tidak harus memikirkan per 6 bulan, langsung aja per tahun ya. Jadi kita mulai perhitungan dengan menggunakan Excel ya, biar lebih cepat dia adik-adik. Nah, kita mulai dengan menggunakan tabel yang sama dengan yang tadi, hanya saja ini berbeda. Kalau di tabel pertama, adik-adik tadi annuity-nya diketahui, sisa kreditnya yang kita cari. Sekarang enggak, yang diketahui itu adalah sisa kreditnya berapa, kita harus cari cicilannya berapa. Berarti di sini untuk yang pertama masih 0, 0, 0, kemudian ini juga 0. Nah, sisa kreditnya kan disebutkan tadi ya 1M. Nah, R-nya itu posisinya di sini nih, di sini, di annuity ini ya. Saya buat langsung ya. Ini 0. Nah, ini di annuity-nya ini saya langsung buatkan 0000 gitu ya. 000. Kemudian di sini AN-nya, R-nya berarti AN 1M 123 gitu ya. Dikali enaknya itu dari sini aja diambil ya. Ini ya. Dikali 1 I-nya itu 16%. Itu kurung dibagi 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I-nya 16% pangkat min N ya. N-nya tadi berapa? 5 min 5 itu kurung. Dah. Dapat ya 305. Bunganya itu diperoleh dari 16% dikali dengan 1M. Dah. Pengembalian pokok pinjaman itu adalah 305 dikurang dengan 160. Kemudian jumlah pengembalian sama seperti yang tadi. Di atas ditambah dengan yang di samping. Nah, setelah itu dapatlah jumlah pengembalian.
Nah, selanjutnya untuk perhitungan sisa kredit juga. Sisa kredit ini dikurang dengan jumlah pengembalian pokok pinjaman. Nah, untuk bagian ini sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ke bawahnya itu sebenarnya enak. Enaknya adalah adik-adik tinggal tarik saja ya. Sedangkan untuk angsuran ini memang naik ke atas, cuman kan kalau untuk yang ini kan sama ya adik-adik, angsurannya setiap bulan sama, anuitinya sama, bunganya tinggal ditarik ya seperti tadi. Sudah, pokok pinjamannya sama ditarik seperti tadi, kemudian jumlah pengembaliannya juga demikian, kemudian sisa kredit. Nah, kalau benar harusnya hasilnya 0. Nah, inilah kira-kira jadwal pelunasannya untuk soal yang kedua tadi. Ini adalah contoh soal yang ketiga, silahkan untuk adik-adik kerjakan. Mirip seperti tadi, hanya saja ini bedanya nanti adik-adik harus hati-hati, di sini ada floating. Jadi tahun pertama beda, tahun kedua beda, tahun ketiga beda, tahun 4 dan 5 juga beda. Jadi hati-hati di sini. Dan kemudian silahkan buat penjadwalan pengembalian hutang. Dan ini juga silahkan dikerjakan. Nah, sekarang masuk ke kompleks annuity atau anuitas kompleks. Jadi ini merupakan sebuah rentetan pembayaran dan sebuah pinjaman dengan jumlah yang sama pada setiap intervalnya. Dimana kalau kita bicara soal kompleks annuity, ini jauh berbeda dengan anuitas yang sebelumnya gitu ya. Perbedaan antara anuitas kompleks dengan anuitas biasa itu terletak pada sistem perhitungan bunga majemuk pada setiap interval pembayaran. Di dalam anuitas biasa, perhitungan bunga majemuknya itu dengan interval pembayaran mempunyai interval yang sama. Sedangkan kalau di sini itu intervalnya itu berbeda. Interval pembayaran dengan interval bunga majemuk itu memiliki interval yang berbeda. Jadi nanti bisa kuartalan kah, bulan gitu ya. Apabila interval pembayaran dilakukan pada setiap bulan, mungkin bunga dimajemukkan itu pada setiap kuartal atau sebaliknya. Jadi apabila interval pembayaran dilakukan setiap kuartal, perhitungan bunga majemuknya dilakukan pada setiap bulan. Jadi akan lebih kompleks. Kalau tadi saya tunjukkan garis lurusnya itu sama-sama bulan, dimajemukkan itu sama-sama bulan, setengah bulan gitu dalam 1 tahun 6 bulan. Kalau ini hitungannya bisa jadi nanti bulan dan kuartal gitu ya. Nah, ada yang namanya kompleks ordinary annuity, kemudian ada yang namanya kompleks due annuity, dan juga ada yang namanya kompleks deferred annuity. Bedanya kalau kompleks ordinary annuity itu pembayaran anuitas dalam perhitungan kompleks ini dilakukan pada akhir setiap interval, di mana besar kecilnya anuitas itu tergantung pada besar kecilnya pinjaman atau prinsipal, tingkat bunga, jangka waktu, dan frekuensi bunga majemuk dalam 1 tahun. Dan untuk menentukan present value, jumlah penerimaan, dan anuitas dari semua transaksi itu sedikit berbeda dengan cara yang telah dikemukakan pada simple annuity. Namun prinsip perhitungannya itu sebenarnya tidak terlalu mencolok perbedaannya. Kemudian kalau kompleks due annuity itu bicara soal pembayaran yang dilakukan pada setiap awal interval. Perbedaannya dengan yang ini, dengan yang sebelumnya, dengan due annuity itu adalah simple annuity due itu perbedaannya terletak pada interval bunga, di mana dalam kompleks annuity due itu frekuensi bunga majemuk tidak sama dengan frekuensi pembayaran di dalam 1 tahun. Oleh karena itu, dalam perhitungan nilai baik present value maupun future value harus dikalikan dengan diskon faktor sebagai kompensasinya. Dan yang terakhir itu untuk yang kompleks deferred annuity itu sistem pembayaran anuitasnya dilakukan di setiap akhir interval, misalnya seperti di akhir bulan, akhir kuartal akhir setiap 6 bulan maupun akhir setiap tahun. Perbedaannya dengan deferred annuity yang untuk simple tadi itu terletak pada pasca tenggang waktu yang tidak diperhitungkan bunga gitu ya. Jadi sebelumnya terletak pada tenggang waktu yang tidak diperhitungkan bunga.
antara komplek anuitas dengan anuitas sebelumnya. Nah, demikian saja untuk topik kita kali ini. Jadi kalau disimpulkan bahwa perhitungan bunga dan nilai uang itu dapat dilakukan menggunakan perhitungan simple interest ataupun compound interest dan annuity, di mana sebenarnya sifatnya itu kalau annuity dibagi dua, anuitas komplek dan juga simple annuity, di mana simple annuity bisa terbagi 3 dan komplek annuity bisa terbagi 3 juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik sekalian dan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.